Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Semoga kalian tetap selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi teman-teman dengan saya Lukman Toro. Kali ini kita akan membahas tentang fikih ibadah, khususnya di kelas 12. Pada bab 1 ini kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Nah, yang perlu kita ketahui pertama kali yaitu pengertian dan dasar hukum pernikahan. Kita belajar tentang pengertiannya dulu teman-teman semuanya. Oke, pengertian pernikahan. Menurut bahasa, ini mengandung arti berkumpul, menggabungkan, dan menjodohkan. Sedangkan menurut istilah, nikah adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga untuk mendapatkan keturunan yang dilaksanakan sesuai syariat Islam. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan ini diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Selanjutnya, menurut syariat Islam, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, bukan mahramnya yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian, menurut Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan memiliki arti ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke teman-teman, ternyata pengertian pernikahan ini cukup banyak dan dibagi menjadi beberapa kelompok. Semoga teman-teman paham. Selanjutnya, dalam pernikahan juga ada hukumnya. Ada beberapa hukum pernikahan. Yang pertama adalah wajib. Nah, menikah ini menjadi wajib apabila orang yang mampu secara fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan dan keinginan untuk menikah. Jika tidak menikah, dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat seperti zina. Maka orang-orang golongan ini diwajibkan untuk segera menikah selagi dia mampu. Selanjutnya, pernikahan ini menjadi sunnah apabila orang yang mempunyai keinginan menikah namun tidak dikhawatirkan jatuh kepada perbuatan maksiat. Jadi, orang-orang yang sudah mampu untuk menikah tapi tidak dikhawatirkan terjadinya perbuatan zina, maka dia sunnah untuk melakukan pernikahan. Selanjutnya, mubah. Mubah ini berlaku bagi orang yang mampu, amanah, atau aman dari fitnah, tetapi tidak memiliki syahwat. Maka hukum bagi orang tersebut untuk melakukan pernikahan adalah mubah. Selanjutnya, pernikahan ini menjadi haram. Hukumnya haram apabila orang yang memiliki keyakinan bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan atau tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai seorang suami. Kewajiban-kewajiban itu baik kewajiban lahir maupun batin. Maka ketika seorang itu sudah
menyadari bahwasanya dia tidak mampu untuk memberikan kewajiban-kewajiban tersebut, maka dia haram untuk menikah. Kemudian yang terakhir adalah makruh, yaitu orang yang mampu menikah tetapi khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzolimi hak-hak istri, dan buruknya pergaulan yang dimiliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Maka orang-orang ini makruh untuk melaksanakan pernikahan. Nah, yang perlu kita ketahui pertama kali yaitu pengertian. Nah, pada dasarnya ada 5 rukun nikah. Namun pada kesempatan kali ini kita akan sekaligus membahas syarat-syaratnya. Rukun yang pertama adalah adanya calon suami. Nah, dan calon suami ini punya beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah bukan mahram si wanita atau hubungan nasab. Nasab itu kekeluargaan, keturunan, atau sepersusuan. Ya, maka dia boleh untuk menikah apabila bukan mahramnya. Kemudian orang yang dikehendaki dan saling ridho satu sama lain. Maka calon suami ini juga orang yang dikehendaki atau orang yang diinginkan dan saling ridho satu sama lain untuk menikah. Kemudian yang ketiga, memiliki identitas yang jelas. Seorang calon suami juga harus memiliki identitas yang jelas. Siapa keturunannya, kemudian alamatnya di mana, orangnya bagaimana, dan lain sebagainya. Selanjutnya, rukun yang kedua adalah calon istri. Sebagai calon istri juga terdapat beberapa syarat. Yang pertama adalah memiliki harta. Harta di sini tidak harus kaya, tapi memiliki kecukupan. Kemudian yang kedua, lahir dari keturunan yang baik. Maka seorang laki-laki yang ingin menikah, calon istri harus dipertimbangkan berdasarkan keturunannya. Siapakah keturunannya, bagaimana orang tuanya, itu menjadi syarat bagi calon istri. Kemudian memiliki kecantikan. Kecantikan ini masing-masing orang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, seorang calon istri harus beragama, khususnya Islam. Harus memiliki kemampuan beragama yang cukup atau bahkan lebih, karena kelak dia akan menjadi seorang ibu untuk anak-anaknya yang akan mengajarkan agama kepada keturunan-keturunannya. Tapi tidak hanya ibu yang mengajarkan agama terhadap anak-anaknya. Seorang ayah juga mempunyai kewajiban untuk mengajarkan agama kepada anak-anaknya. Selanjutnya, yang kelima, bukan mahram dari calon suami. Sama dengan calon suami, yaitu bukan mahramnya. Tidak memiliki hubungan nasab atau sepersusuan.
Kemudian yang terakhir, terbebas dari halangan nikah. Terbebas dari halangan nikah di sini adalah si calon istri ini tidak mempunyai ikatan pernikahan dengan laki-laki lain, atau perempuan sedang tidak dalam masa iddah. Selanjutnya, menurut syariat Islam, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian, menurut Undang-Undang Pernikahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan memiliki arti ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke teman-teman, ternyata pengertian pernikahan ini cukup banyak dan dibagi menjadi beberapa kelompok. Semoga teman-teman paham. Nah, ada beberapa susunan wali nasab secara berurutan. Khususnya ini berdasarkan keluarga. Yang pertama adalah ayah. Yang kedua kakek dari pihak ayah. Kemudian saudara laki-laki kandung atau khususnya kakak. Kemudian saudara laki-laki seayah, ya, atau paman, om tapi dari ayah. Kemudian anak laki-laki saudara laki-laki kandung. Kemudian anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Yang selanjutnya ada paman atau saudara ayah sekandung. Kemudian paman atau saudara ayah seayah. Kemudian ada anak laki-laki dari paman sekandung. Selanjutnya, untuk wali hakim, ini ada beberapa ketentuan yang berhak menjadi wali hakim. Yang pertama adalah orang yang dikehendaki dan bukan orang yang dibenci. Kemudian, laki-laki bukan perempuan atau menyerupai perempuan. Yang ketiga, mahram si wanita. Mahram si wanita ini bisa ayah atau kakak dan saudara yang masih semahram. Kemudian yang keempat, baligh, bukan termasuk anak-anak. Yang kelima, berakal sehat dan tidak gila. Keenam, orang yang adil dan tidak fasik. Yang ketujuh, tidak terhalang oleh wali lain. Jadi tidak ada wali lain yang menghalangi seorang wali hakim. Selanjutnya, seorang wali hakim juga tidak buta, karena agar dapat mengetahui siapa yang akan dinikahkan. Selanjutnya, tidak berbeda agama. Dan yang terakhir,
merdeka, dan bukan budak. Kemudian, rukun yang keempat adalah saksi. Nah, saksi ini memiliki beberapa syarat. Yang pertama adalah terdiri dari 2 orang saksi. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, berakal. Keempat, balik. Dan yang kelima, adil. Rukun yang kelima yaitu ijab qabul. Nah, ijab di sini memiliki arti perkataan wali dari pihak perempuan sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Kemudian, qabul memiliki arti jawaban menerima dari pengantin laki-laki. Ya. Kemudian, yang ketiga akan kita bahas tentang tujuan. Nah, dalam pernikahan ini juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, yaitu ingin mendirikan sebuah keluarga. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Dan yang terakhir, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Selanjutnya, yang keempat akan kita bahas tentang hikmah. Nah, di balik pernikahan tersimpan banyak hikmah. Akan tetapi, saya hanya menyampaikan beberapa hikmah karena apabila kita bahas lebih jauh maka akan banyak hikmah yang bisa kita peroleh. Beberapa hikmah tersebut diantaranya yang pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat, terjalinnya silaturahmi antar keluarga besar pihak suami dan istri. Kemudian, rukun yang keempat adalah saksi. Nah, saksi ini memiliki beberapa syarat. Yang pertama adalah terdiri dari 2 orang saksi. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, berakal. Keempat, balik. Dan yang kelima, adil. Rukun yang kelima yaitu ijab qabul. Nah, ijab di sini memiliki arti perkataan wali dari pihak perempuan sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Kemudian, qabul memiliki arti jawaban menerima dari pengantin laki-laki. Ya.